Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dan bahagia. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar Al-Quran Surah An-Nas. Indikator yang ingin kita capai pada hari ini, yang pertama, menyebutkan arti surah An-Nas. 2. Menyebutkan jumlah ayat surah An-Nas. 3. Menyebutkan tempat turunnya surah An-Nas. 4. Menjelaskan isi pokok Quran Surah An-Nas. Nah, teman-teman, selanjutnya marilah kita bersama-sama membaca Al-Quran Surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Selanjutnya kita akan masuk ke pesan dari surah An-Nas. Surah An-Nas ini artinya adalah manusia. Surah An-Nas merupakan surah yang urutan ke-114. Jumlah surah An-Nas yaitu berjumlah 6 ayat. Surah An-Nas diturunkan di kota Mekah sehingga tergolong surah Makkiyah. Nah, teman-teman, surah An-Nas ini berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari golongan jin dan manusia. Teman-teman, mari kita coba lihat dulu arti dari Quran surah An-Nas dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Selanjutnya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelebihan dan kelemahan atau kekurangannya. Contoh kelebihannya adalah manusia dapat berpikir dengan baik sehingga dapat membuat rumah, membangun kota, memajukan teknologi dan lain-lain. Bandingkan dengan hewan-hewan yang tidak bisa berpikir, maka hewan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, kelemahan atau kekurangan manusia juga banyak. Misalnya, tidak dapat terbang seperti burung, tidak dapat hidup di air seperti ikan,
Bahkan ada juga yang takut pada kegelapan. Nah, surah An-Nas ini adalah surah yang berisi tentang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya golongan manusia dan jin. Karena sesama manusia bisa membahayakan dengan banyak cara. Jin juga bisa membahayakan, misalnya mengajak, membisikkan manusia untuk berbuat jahat dan lain-lain, meninggalkan sholat, dan mengajak melakukan maksiat. Bahkan jin jahat juga bisa menyebarkan sihir. Nah, Nabi Muhammad SAW selalu membaca surah An-Nas ini bersamaan dengan surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan Al-Falaq setiap menjelang tidur malam. Dengan begitu, Nabi Muhammad SAW berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungannya dari segala bahaya. Teman-teman, perhatikan hadis berikut ini. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam setiap kali berbaring untuk tidur malam, dia pertemukan jari-jari tangannya lalu meniupnya dan membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Nabi kemudian mengusap dengan keduanya seluruh badannya, dimulai dari kepala, wajah, baru ke badannya sebisanya. Itu dikerjakannya 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itulah teman-teman pesan dari Al-Quran surah An-Nas. Kesimpulannya, kita harus berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dari apa? Berlindung dari kejahatan golongan jin dan golongan manusia. Nah, teman-teman, cukup sekian dulu materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.